Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya Anji Lucusten yang selalu akan mengangkat topik-topik seputar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia yang masih menjadi tanya siapakah yang kira-kira memang pantas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kalau di konten sebelumnya kita udah membahas bagaimana Timur Kapatse. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya adalah saya suka dengan Timur Kapatse. Apakah saya bisa mempengaruhi Anda ya, subscriber saya ataupun Anda yang menonton saya? Ya itu terserah ya. Kita apakah satu pemikiran, satu frekuensi, saya juga nggak tahu. Namun saya pribadi menyukai sosok dengan Timur Kapatse ini. Bagaimana dia bisa membangun sebuah tim Uzbekistan yang bisa masuk finalis di Piala Asia U23, kemudian membantu timnas Uzbekistan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk ya mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan tentu saja Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran, berikan kritikan kepada PSSI, berikan kritikan kepada Erick Thohir. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau kita sudah kemarin membahas kenapa alasan saya menyukai seorang Timur Kapatse ya, seorang Anji Lucusten ya menyukai Timur Kapatse. Nah ini ada banyak hal. Satu, melihat dari harganya yang tidak tebal ya, kantongnya itu pas lah buat PSSI, itu yang pertama. Yang kedua ini dia orang Asia ya, orang Asia, meskipun ya permainan yang ditampilkan Uzbekistan itu udah kayak Eropa ya, udah pokoknya Eropa banget lah gitu ya. Namun Uzbekistan ini adalah bagian dari Asia, dan Timur Kapatse sangat mengenal negara-negara yang ada di Asia, bagaimana permainannya, bagaimana tipikalnya, bagaimana skemanya yang dimainkan dalam sebuah pertandingan. Ini Timur Kapatse ya. Jadi dua hal ini yang menjadi tolak ukur kenapa saya menyukai seorang Timur Kapatse. Yang ketiga ya, Timur Kapatse ini masih muda, berusia 44 tahun. Jadi kalau melatih timnas Indonesia ada Jitses yang masih 24 ya, El Capitano ini ya, ini kemudian rata-rata juga yang paling tertua ya ada 31, 32 itu ya, dimana Tom Hay ya, kemudian siapa lagi tuh. Nah ini juga tidak terlalu jauh usia dengan para pemain. Jadi bagaimana komunikasi saya rasa akan lebih enak kalau ketimbang kita dilatih oleh pelatih yang usianya di atas 50 ke atas. Itu beda bagaimana mereka itu berbicara kepada anak-anak muda. Itu ya, tiga hal ini yang saya menyukai dari Timur Kapatse. Yang berikutnya adalah dia bisa memberikan sebuah strategi yang cukup cemerlang. Ini dibuktikan dengan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Uzbekistan U23, kemudian Uzbekistan timnas senior ya. Ini Timur Kapatse udah deh juara pokoknya. Dia bisa merubah situasi dengan yang terjadi di lapangan. Jadi ini pelatih yang saya rasa, menurut saya punya segudang pengalaman, meskipun harganya, kantongnya pas untuk PSSI. Nah, kalau kita bandingkan dengan Herim Hallgrímsson, ini harganya mahal bos, udah sepuh juga, usianya di atas 50-an. Kemudian siapa lagi yang kandidat? Bojan Hudak udah sepuh. Apakah dia bisa menggunakan bahasa komunikasi yang itu nyaman buat anak-anak ya?
Karena pemain-pemain kita kan rata-rata masih muda. Ada Marcelino di depan ya. Kemudian siapa lagi tuh di tengah? Ivar Jenner masih muda. Sekarang masuk di U22 loh. Ya, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Kemudian siapa lagi? Mauro Zylstra. Ini adalah calon-calon bintang timnas Indonesia di masa depan. Nah, dengar adanya seorang Timur Kapatse, karena memang ya satu, pemain-pemain kita itu yang sekarang di usianya udah mendekati 30-an ya. Mungkin kalau saya prediksi untuk di Piala Dunia berikutnya next itu kecil kemungkinan untuk mereka bisa on fire ya. Usianya udah sepuh lah ya, 34, 35 itu kan udah rentan usianya. Satu, udah lama dia berkarir di sepak bola, fisiknya juga nggak terlalu mumpuni ya. Kalau ketuaan gitu ya, itu yang menjadi landasan kenapa saya memilih seorang Timur Kapatse. Dia suka pemain-pemain muda, sama seperti Sintayong. Ini Timur Kapatse loh. Bagaimana nanti pertanyaan buat supporter, apakah dia bisa membangkitkan junior untuk timnas yang generasinya akan naik terus itu pertanyaan. Bagaimana dia bisa bekerja dengan Alexander Zwiers, Del Tec? Ini kan pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Erick Thohir ya. Ini pengembangan usia dini loh, belum ada Pak Erick Thohir ya. Jadi mohon itu pengembangan usia dini itu juga diperhatikan. Kita jangan hanya memikirkan timnas senior, karena regenerasinya itu kan dimulai dari junior. Kalau junior kita nggak ada, maka kita juga nggak akan menghasilkan pemain-pemain yang bisa berlaga di senior. Nah, itu apakah nanti kalau Timur Kapatse lo ya, itu yang akan dipilih oleh Pak Erick Thohir dan Exco ya, bisakah itu ya level timnas senior itu dibangun dari juniornya yang ada di bawah? Itu pertanyaan buat kita semuanya. Nah, tentu saja apa yang sudah saya 4 hal itu ya, dari harganya yang nyaman buat kantong PSSI, yang kedua usianya masih 44 tahun depan baru 45, sangat cocok dengan anak-anak muda kita ya. Kemudian juga dia punya strategi yang jitu ya, bisa merubah loh. Ini yang luar biasa untuk seorang Timur Kapatse. Dia bisa berubah dengan situasi yang ada di lapangan, merubah komposisi pemain ya. Itu yang nggak dimiliki oleh pelatih-pelatih yang lain. Kalau STY 50-an ya kaku, tapi disiplinnya dapat. Patrick Kluivert kemarin, aduh udah nggak ada nggak ada, itu udah saya katakan nihil lah kalau kita dilatih Patrick Kluivert. Indra Safri, aduh udah 50 tahun ke atas itu udah lemah untuk dia mau belajar lagi. Namun Timur Kapatse ini usianya masih muda, tahun depan baru 45. Ini sangat pas, karena di usia itu dia akan selalu belajar. Bagaimana pendapat Anda tentang saya ini seorang Jelly Custon menyukai seorang Timur Kapatse? Saya yakin deh apa yang saya sudah katakan ya, Timur Kapatse itu pasti akan menjadi pelatih timnas. Ini bukan saya menolak Bung Harpa dan kawan-kawan yang masih menginginkan STY ya, karena buat saya STY Patrick Kluivert udah forget masa lalu ya. Dengan banyak pengalaman yang sudah timnas, kita butuh seorang yang baru untuk membawa timnas itu lebih terbang, bisa PSSI fokus pada usia dini. Itu aja deh ya. Buat semuanya, terima kasih yang udah bergabung sama kita. Dan dari Jakarta, saya Jelly Custon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.